Pentingnya pH asam lambung kita di 1 sampai 3. Oke teman-teman, selamat datang di channel kita. Di channel ini kita akan membahas seputar lambung teman-teman ya. Baik itu gastritis atau tukak lambung, baik itu GERD ya, atau istilahnya asam lambung ya. Teman-teman harus mengetahui teman-teman ini sedang mengalami keluhan apa, gastritis atau GERD. Karena itu berbeda ya. Berbeda penanganan juga teman-teman ya. Karena apa? Saat mengalami gastritis, lambung ada peradangan. Saat mengalami GERD, ini yang terbuka ini katupnya atau esofagus atau di lambung bagian atas. Namun umumnya saat mengalami gastritis, GERD itu juga terjadi. Oke teman-teman, kita kembali pentingnya pH asam lambung kita di 1 sampai 3. Oke teman-teman, ini yang dialami oleh beberapa teman kita dan juga saya dulu teman-teman ya. Ketika apa? pH asam lambung kita ini menjadi basah. Banyak sekali keluhan yang terjadi. Di antaranya teman-teman, keliengan, kemudian lemas atau anemia, kemudian apalagi jantung berdebar, kemudian sesak nafas. Ini semua diakibatkan oleh GERD ya. Jadi katup kita terbuka diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh apa? Asam lambung kita pH-nya itu tidak normal di pH asam lambung. Sehingga apa teman-teman? Enzim-enzim pencernaannya ya, ini tidak normal semua. Makanan masuk tidak langsung bisa dicerna ya. Kemudian apa teman-teman, efeknya ke dalam tubuh kita ini sensasinya 1001 sensasi. Kita sering buang air kecil, kita ini lemes teman-teman, tidak bertenaga. Kemudian karena asam lambungnya naik sehingga menghalangi area pernafasan sehingga sesak teman-teman ya. Kemudian apalagi kita keliengan, mata buram, pandangan kabur. Kemudian apalagi dada mungkin terasa panas bagi beberapa teman-teman ya. Kemudian apalagi teman-teman, jantung ini berdebar gitu ya. Karena apa? Tensinya naik, tensinya tinggi ya. Oke teman-teman, jadi itulah efek dari pH asam lambung kita yang kurang normal, akibatnya oleh apa? Pola hidup kita yang kurang baik. Kalau saya dulu, saya akui teman-teman ya, saya terlalu sering makan makanan ultra processed food seperti snack-snackan. Snack-snack yang ada ya, snack anak kecil itu seperti mie, snack yang ya asin-asin itu sangat suka sekali. Dan setiap hari saya pasti konsumsi. Dan apalagi makanan bertepung yang digoreng. Setiap hari saya konsumsi, baik itu batagor, baik itu cilok yang digoreng, baik itu siomay, itu setiap hari saya konsumsi. Kemudian apalagi makan dalam porsi yang sangat besar sampai saya kenyang begah. Kemudian apalagi setelah makan tempo hanya setengah jam saya tidur gitu ya. Kemudian apalagi pola pikir yang terlalu stres, terlalu memikirkan apa-apa ini yang sesuatu yang dipikirkan terlalu dalam teman-teman ya. Nah itu juga kurang bagus. Itulah yang menyebabkan keseimbangan pH asam lambung kita ini menjadi tidak normal di pH asam lambung di 1 sampai 3 ya. Jadi pH-nya basah, bisa di 5, 6, 7. Jadi tidak bisa ini mencerna makanan dengan baik sehingga apa? Yang kita rasakan tuh sensasinya bermacam-macam. Kaki dingin seperti itu ya. Nah, teman-teman siapa nih yang sedang mengalami sensasi yang mungkin saya sebutkan tadi? Teman-teman ya bisa komen karena saya udah pulih. Di sini saya hadir untuk memberikan wawasan dan berdiskusi bersama teman-teman ya. Jadi kita belajar bersama di sini. Oke, teman-teman, kemudian apa yang saya lakukan di 6 bulanan ya, setelah saya mengetahui saya terkena GERD, saya baru berani konsumsi cuka apel di bulan ketiga. Saya mengkonsumsi cuka apel rutin setiap pagi dan setiap sore. Namun karena sudah mulai pulih ya, kita minum di pagi saja. Cara minumnya sesendok cuka apel dilarutkan di segelas air. Kenapa saya menggunakan cuka apel? Karena lambung saya tidak apa-apa teman-teman, tidak ada peradangan. Saya makan pedas oke, makan asam oke. Tidak ada kendala di lambung saya ya. Yang terkendala adalah katupnya. Jadi di sini seperti mengganjal teman-teman. Untuk menelan ludah ini sulit, gitu ya. Kemudian untuk rebahan itu pasti udah sesek, gitu ya. Karena asamnya tuh naik menghalangi area pernafasan. Tidur terkadang terbangun di tengah malam teman-teman. Terbangunnya karena apa? Serasa tidak bisa bernafas, gitu ya. Karena apa? Itu tadi asam lambungnya tuh naik karena katupnya tuh masih terbuka. Nah, dengan terapi menggunakan cuka apel, kita normalkan pH keasaman lambung kita, ya. Jadi kita terapi dulu dengan menggunakan cuka apel diminumnya sebelum makan.
Sebelum kita makan, kita minum cuka apel dulu agar pH-pH-nya ini siap di sini ya, keasamannya siap sehingga makanan masuk bisa langsung diolah ya. Memang tidak instan teman-teman ya. Jadi kita benahi sistem pencernaan kita itu tidak instan. Saya memerlukan proses di 6 bulanan, total 8 bulanan dan bisa pulih total itu setelah saya tambahi dengan konsumsi tape singkong. Tape singkong kita ketahui dia adalah probiotik ya. Cuka apel juga sama, dia adalah probiotik namun memiliki keasaman yang bisa membantu lambung kita ini memperoleh tingkat keasaman di pH normalnya. Teman-teman yang ingin mengetahui berapa pH normalnya memang harus cek lab ya. Namun yang saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri. Jika nih pH sama lambung kita tidak normal, otomatis teman-teman ini akan mengalami GERD ya. Karena saat ini GERD adalah suatu keluhan atau suatu penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita ya. Itu disebabkan oleh apa? Itu tadi yang saya sebutkan, gaya hidup yang kurang baik lah istilahnya seperti itu. Oke teman-teman seperti ini ya, ini terapi yang saya laksanakan menggunakan cuka apel. Teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan saya nih, bisa coba konsumsi cuka apel gitu ya, diminumnya sebelum makan ya. Sehari sekali boleh, sehari 2 kali boleh ya. Kalau saya sarankan memakai cuka apel yang ini, karena apa? Madarnya banyak sekali seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat yang sedang mengalami GERD atau gastritis, cek video-video saya barangkali bermanfaat. Itu semua pengalaman saya semua, saya belajar, saya terapkan, saya belajar, saya terapkan, alhamdulillah ada hasil. Teman-teman bisa komen ya, nanti akan saya berusaha untuk membalas komen ini teman-teman dengan video ya, dengan konten ya, supaya apa? Lebih jelas ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetap semangat yang sedang mengalami GERD ya. Fokusnya apa? Perbaiki pencernaan kita. Oke teman-teman, tetap semangat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.